Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Bapak yang hormat, Bapak Ibu yang mulia, yang saya hormati, Bapak Ibu kawan, diskriminasi budaya positif. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikauli Allah kepada Rasulullah Muhammad. Sebelumnya, pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan dari beberapa sekolah. Acara yang ketiga yaitu tentang diskriminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kedatangan teramal Bapak Ibu guru di dalam rangka diseminasi budaya positif SD Negeri Mulanan 2 oleh calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Siti Nurholifah. Budaya positif merupakan paradigma untuk menyelesaikan masalah melalui motivasi intrinsik orang yang memiliki masalah. Budaya positif akan menciptakan keadaan yang nyaman untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Dengan demikian seluruh warga sekolah bergotong royong menciptakan sekolah yang nyaman. Diseminasi budaya positif merupakan mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Untuk itu, semoga apa yang sudah ditularkan kepada Bapak Ibu guru agar nantinya dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu tentang diskriminasi budaya positif. Bapak Ibu, nanti di sini ada sebuah video. Nanti kita akan senam otak mulut. Monggo Bapak Ibu, ini ada senam otak. Kita akan senam otak bersama-sama. Bisa ditentukan. Ini adalah untuk melatih otak kita, otak kanan. Setelah harian kita biar stres, kita senang bersama-sama. Belajar kelingking, kemudian jadi telunjuk.
adalah oh salah Sakai bukan aku lebay biar santai tempat santai biar bilang hai kamu seupai kalau ada yang marah I'm sorry say goodbye mukul barang teman yang bersama teman-teman sambil makan gorengan berasik-asikan sama kawan-kawan bukan cari lawan kontrol is number one. Sekarang lagi. Happy ajalah menyanyi salah cuek ajalah oh salah happy ajalah menyanyi salah Monggo Brother, Pak Rudi semangat, Butika, Novi, Unani. Santai, ku tetap santai, mati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai santai. Ku tetap santai, mati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Makin cepat semakin cepat. Gerakannya semakin cepat. Monggo Bapak Ibu yang semangat. Rekannya kasih dulu. Tutup, buka, tutup. Tuh, Baton, semangat Baton. Sudah selesai. Itu tadi adalah senam otak Bapak Ibu, agar otak kita ini tidak terlalu tegang karena sudah seharian mengajar siswa-siswi kita. Next Bu. Di sini yaitu tentang tujuan diseminasi. Jadi tujuan diseminasi budaya positif yang pertama adalah untuk menumbuh kembangkan motivasi intrinsik warga sekolah, yaitu dengan memotivasi intrinsik merupakan kemampuan diri sendiri untuk menangani masalah yang dihadapi dengan bertanggung jawab. Oleh karena itu, budaya positif itu sangat diperlukan sekolah agar dapat memberikan lingkungan yang nyaman dalam pendidikan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menjadikan sekolah idaman yang merupakan sekolah yang sesuai dengan cita-cita. Kemudian di sini ada pertanyaan, lantas bagaimana cita-cita pendidikan pada sekolah? Cita-cita pendidikan pada sekolah itu adalah sekolah tentunya adalah tempat untuk menuntut ilmu dengan keadaan nyaman dan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Dalam keadaan yang nyaman, di sekolah itu dapat menciptakan suasana atau tanpa adanya penindasan atau yang namanya bullying Bapak Ibu, dan juga kekerasan oleh semua warga sekolah. Kemudian diseminasi budaya positif ini merupakan pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah. Diseminasi ini diikuti oleh seluruh warga sekolah. Kemudian di sini apa yang dimaksud dengan budaya positif? Next Bu. Budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebijakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada beberapa budaya positif. Apa saja sih budaya positif itu? Budaya positif di sekolah yang pertama yaitu ada disiplin positif dan nilai kebajikan di
universal. Kemudian budaya positif yang kedua yaitu apa? Teori motivasi. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian budaya positif yang keempat yaitu adanya 5 posisi kontrol. Kemudian yang kelima yaitu segitiga restitusi. Di sini nanti kita akan jabarkan satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama di sini ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif ini adalah merupakan salah satu tugas guru sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan apa? Menuntun anak. Dalam konteks disiplin diri, kita sebagai pendidik, kita itu harus dapat menuntun siswa kita untuk menjadikannya siswa yang disiplin, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan dan memberikan kebahagiaan, karena motivasi intrinstiknya dari dalam, bukan motivasi intrinstik dari luar. Kemudian jika telah terbentuk motivasi disiplin dari dalam dirinya, maka siswa tersebut sudah sadar dan bukan lagi karena paksaan ataupun hukuman. Terus kemudian untuk mencapai kemerdekaan atau untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu dengan apa? Dengan disiplin diri yang diantaranya memiliki motivasi internal yang tinggi. Kemudian mempelajari bagaimana cara kita untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah disiplin. Kemudian secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan juga hadiah. Nah, di sini ada macam-macamnya, macam-macam contoh sikap disiplin yang bisa diterapkan di sekolah. Yang pertama ini adalah budaya positif yang sudah saya laksanakan di sekolah kita SDN Mualanan 2, yaitu yang pertama masuk sekolah dengan tepat waktu. Jadi ini anak-anak masuk kelas tepat waktu. Kemudian ada berbaris saat masuk kelas. Jadi sebelum masuk kelas itu anak-anak itu sudah ada kayak pembiasaan antri atau baris di depan kelas. Kemudian yaitu yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu memakai seragam, menerapkan budaya rapi berpakaian. Contohnya di sini itu anak-anak di hari Senin itu sudah menggunakan atribut lengkap pada saat upacara. Kemudian ini mengikuti upacara di sekolah dengan hikmat. Biasanya upacara dilaksanakan pada hari Senin pagi. Ya, ada keadaan anak-anak upacara dengan keadaan tertib dan juga menggunakan atribut yang lengkap. Contoh yang keempat yaitu belajar dengan tekun. Ini contoh dari siswa kita sendiri Bapak Ibu. Next. Kemudian yang kedua yaitu menginjak pada teori motivasi. Teori motivasi ini menurut Very Well-Win, motivasi adalah sebuah kekuatan yang memulai, membimbing, dan mempertahankan perilaku yang berorientasi pada tujuan. Jadi itu adalah teori motivasi. Next book. Motivasi belajar ini artinya adalah dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya dengan pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa itu akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun Bapak Ibu. Kemudian cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama di sini ada apa Bapak Ibu? Yang pertama memilih metode belajar yang tepat. Ya, yang pertama ada memilih metode belajar yang tepat. Kemudian ada yaitu memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga memanfaatkan
media belajar. Yang keempat, meningkatkan kualitas guru. Kemudian yang kelima, evaluasi pembelajaran. Dan yang keenam, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dan yang ketujuh, ciptakan persaingan dan kerjasama. Next, Bu. Ini adalah contoh pilih metode belajar yang tepat. Di sini saya melaksanakan siswa saya yaitu dengan diskusi kelas pada saat pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Di sini saya menggunakan ada tape recorder dan juga menggunakan laptop sesuai dengan fasilitas yang ada di sekolahan kita, dan juga menggunakan LCD. Kemudian ini memanfaatkan media belajar dengan menggunakan internet. Ini adalah contohnya. Next, Bu. Terus kemudian memanfaatkan media belajar yaitu dengan buku. Jadi kita membimbing siswa, menuntun siswa dengan mencari referensi menggunakan buku. Terus kemudian meningkatkan kualitas guru, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengikuti pelatihan seperti saat ini, yaitu mengikuti guru penggerak. Jadi itu adalah untuk meningkatkan kualitas seorang guru. Next, Bu. Ini juga guru penggerak. Terus kemudian dengan cara apa? Meningkatkan kompetensi digital. Pendidikan dan tenaga pendidikan ini pada saat saya mendapatkan program beasiswa dari BIP, dari LPDP. Next, Bu. Terus kemudian dengan cara meningkatkannya dengan cara belajar sendiri, dengan mencari internet seperti itu. Kemudian evaluasi pembelajaran. Di evaluasi pembelajaran ini, setelah kita melaksanakan proses pembelajaran, di akhir evaluasi saya memberikan tugas kepada siswa baik secara kelompok maupun individu, dan ini adalah hasilnya ditampilkan. Terus kemudian menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Ini adalah contoh di kelas 1 ketika pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi kita membentuk kelompok kecil. Terus ini ada kelompok diskusi bersama. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia di dunia yang berkualitas. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu apa, Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia itu adalah merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan filosofi maupun psikologi yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan juga kesehatan. Kemudian apa saja yang termasuk kebutuhan dasar bagi pelajar? Kebutuhan dasar seorang pelajar itu ada 2. Yang pertama yaitu kasih sayang. Kemudian ada apa? Ada kebebasan serta kesenangan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Ini menurut Dr. William Dresser Bosan berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua yaitu posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi sebagai teman. Yang keempat posisi sebagai pemantau. Dan yang kelima yaitu posisi sebagai manajer. Yang pertama di sini ada posisi kontrol atau penghukum. Guru yang berperan sebagai penghukum akan menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku murid. Hukuman yang diberikan dapat berupa hukuman fisik maupun verbal. Berikut contoh hukuman fisik: guru memukul murid yang tidak mengerjakan tugas. Jadi ini Bapak Ibu, kita bisa menyaksikan video tentang 5 posisi kontrol. Ya, Ibu dan Bapak guru hebat.
dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi Bapak Ibu, dengan bisa lihat video ini. Ini adalah sebuah kisah dari seorang siswa dan juga gurunya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu Gurunya tidak terlambat? Belak Bapak Ibu. Gurunya Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Yang kedua Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, Ibu, posisi sebagai teman. Jadi kita seorang guru posisi sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, sebagai pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, nah, tadi kita sudah menyaksikan video tentang 5 posisi kontrol. Dari kelima posisi kontrol yang menurut Bapak Ibu yang paling tepat adalah yang mana tadi Bapak Ibu? Manajer. Ya, sebagai apa? Manajer. Karena apa manajer? Apa tadi? Apa Bapak Ibu? Ya, sebagai pengontrol dirinya sendiri. Kalau sebagai teman tadi kurang baik, karena nanti kalau sebagai teman terlalu dibaikan siswa kita itu kayak apa ya, ingkrak-ingkrak gitu. Diulangi lagi kesalahannya karena gurunya membantu. Terus yang pertama tadi seperti penghukum, jadi guru itu tidak boleh terlalu marah-marah. Terus apa tadi yang ketiga? Terus kemudian ini ada posisi manajer. Ya, jadi posisi manajer ini adalah posisi yang dapat menunjang karakteristik positif siswa dalam menerapkan budaya positif dalam pembelajaran, terutama pembelajaran di Merdeka Belajar tahun ini. Kemudian selanjutnya yaitu ada segitiga restitusi. Budaya positif yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif di dalam diri mereka. Next, Bu. Nah, di sini ada gambaran dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Next. Nah, di sini ada langkah-langkah segitiga restitusi. Tadi ya sudah saya sebutkan. Yang pertama menstabilkan identitas atau stabilis identity. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah yaitu validat lemisbe. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan atau stick the belief. Kemudian tujuan dari segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, menjadikan emosinya seorang anak itu agar mampu terkendali dengan normal sehingga menghasilkan tujuan awal yaitu dengan menenangkan hati anak. Jadi agar anak itu tidak terus berfokus pada kesalahannya, Bapak Ibu. Next, Bu. Kemudian tadi ada video dari restitusi.
institusi yang sudah saya terapkan pada siswa saya di SDN 062. Ini ada penjabarannya. Jadi restitusi adalah sebuah cara menanamkan ini ada studi kasus satu. Yang pertama, perbuatan bullying berujung dendam. Jadi ini adalah pada saat anak-anak bermain sepak bola pada jam istirahat. Dalam menstabilkan identitas, jadi ada kejadian dari siswa pembulian berupa kayak pesannya ada salah satu temanmu yang bisa kamu dorong dan tendang di sini ibu hanya bertanya, jadi kamu dari menjaga kenapa kok tadi kok sampai itu karena temanmu itu berdarah dan dia dari dia juga menangis. Itu kayaknya kelas 5 menendang berdarah kamu nggak menendang itu itu besar ya. Coba dia kamu tuh lihat sama ibu kenapa kamu tapi punya dendam atau punya masalah sama Dewi sehingga kamu sampai pendorong seperti itu. Tindakan kita menanyakan kepada siswa. Soalnya kemarin waktu saya ikut di jalan. Jadi aku punya dan kenapa? Maksudnya gimana? Jadi waktu tidak boleh kemarin. Jadi kamu membela saudaranya sendiri. Gimana sih perasaanmu setelah melihat temanmu itu dengannya berdarah seperti itu? Kuat, senang dari kamu. Senang apa? Karena saya merasa tidak ada seperti itu. Menurut kamu tuh perbuatan yang baik atau tidak? Keyakinan kelak dan keyakinan kelak apa yang terapkan dari ini tentang peraturan sekolah. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki pelanggaran ini? Meminta maaf kepada Dewi karena saya belum sampai punya berdarah, ya, sampai tidak akan mengulangi lagi. Oke, ketika nanti kamu datang ke Dewi, aku bersedia untuk meminta maaf karena takutnya nanti orang tuanya tidak akan terima dan masalah ini menjadi masalah yang terlalu tidak. Ya Bu, oke nanti bisa sampaikan. Oke, saya ambilkan Dewi-nya. Coba ambilkan Dewi ya. Ini belum berusaha. Dewi, ini tadi dia sudah
luar kelas? Ya, iya. Oke, terima kasih. Kasus yang kedua. Kedua, pada hari Rabu jam 8.15 saat pelajaran dari agama Islam, Ais dan Aulia tertidur. Tadi menulis surat Al-Kafirun. Bisa? Halaman berapa tadi? Jadi persiapan? Halaman 30. Ditulis dan artinya juga. Itu siapa itu? Kok ada yang diam saja yang menjawab? Siapa ini? Ada yang tidur ya? Nah ini, bangun. Masuk. Ini yang namanya Ais ya? Ini Aulia. Iya. Kalian tahu nggak kenapa ibu panggil di sini? Iya, saya tahu. Karena saya tidur. Kamu tidur tadi kenapa? Kecapean. Kecapean kenapa? Karena tadi malam saya menangkap selatan dari jam 1. Sampai jam 1 malam. Kira-kira uang sampai jam 1 malam itu tergantung bagus nggak? Tidak. Kenapa kamu lakukan? Apalagi kamu tuh anak perempuan dan juga masih anak SD. Ya, kalau keluar malam itu sampai jam berapa? Jam 9 malam. Dan juga tidur malam jam berapa? Jam 9. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan agar kejadian tadi tidak terulang lagi saat jam pelajaran saya? Tidak mengulangi lagi, tidak mengulangi di kelas. Kemudian tidak akan pulang malam. Dari jam 2 malam dari pulang jam 7 malam. Jadi bagi anak perempuan dan juga anak SD, kalian itu harus mentaati tata tertib sekolah dan juga tata tertib di rumah ya. Jadi jam 9 malam kalian harus sudah kelas. Kemudian pulang lagi tidak? Tidak. Jadi kemudian kembali ke kelas. Nah, itu tadi Bapak dan Ibu, itu adalah diseminasi dari budaya positif yang telah kita selesaikan hari ini. Semoga budaya positif yang sudah ada di sekolah kita menjadi lebih baik, dan kemudian budaya positif yang belum terlaksana juga akan terlaksana. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.